Bab 1320. Mendapatkan batu mutiara. Erik mulai melaju ke arah cahaya itu dan beberapa menit kemudian, cahaya yang sangat terang itu telah menutupi seluruh tubuh Erik. Suhu yang panas itu membuat Erik harus mengeluarkan dua energi api suci untuk melindungi tubuhnya dari suhu panas tersebut. Erik lalu mengulurkan tangannya untuk meraih matahari palsu tersebut dan terdengar suara retakan yang sangat keras. Dia lalu memasukkan tangannya ke dalam matahari tersebut dan meraih sebuah batu mutiara yang berukuran sebesar telapak tangan. Ini benar merupakan sebuah esensi. Erik membuka kedua matanya dan sadar kalau dirinya sedang berada di tengah-tengah cahaya terang. Pada telapak tangannya terlihat sebuah batu mutiara berwarna merah dan bersuhu tinggi. Setelah itu, Erik pun menarik batu mutiara itu keluar dari tengah cahaya tersebut dan menyimpannya ke dalam ruang penyimpanan. Brak! Saat ini, terjadi perubahan yang sangat drastis. Wilayah yang tadinya terasa begitu terik dan panas itu seketika berubah menjadi gelap. Langit seketika menjadi gelap dan suhu di wilayah itu semakin menurun. Saat ini, semua orang merasa aneh akan hal ini. Seluruh kultivator yang berada di dalam formasi pun menegakkan kepala mereka dengan ekspresi wajah kebingungan. Pria berkumis tipis yang merupakan anggota keluarga Song juga menatap ke arah langit dengan ekspresi yang sama. Buruk. Erik seketika menyadari sebuah hal. Dia telah mengambil esensi api dari matahari ini dan ini sama saja akan membuat tempat itu menjadi gelap dan menurunkan suhu di tempat tersebut. Dengan begitu, semua orang pastilah akan menyadari hal ini. Saat ini, sebuah energi kerohanian pun menjulang tinggi ke atas langit dan melewati tubuh Erik. Ada manusia di atas sana dan orang itu adalah pria yang mengenakan topeng wajah roh tadi. Dia menggenggam sesuatu pada tangannya. Ekspresi wajah pria berkumis tipis itu seketika berubah. Meskipun saat ini Erik telah menggunakan teknik penyembunyian diri, namun energi dari batu mutiara yang ada pada tangannya tetap saja tidak bisa tertutupi. Pria berkumis tipis itu bisa merasakan adanya sebuah batu mutiara berwarna merah di dalam telapak tangan Erik. Kenapa batu mutiara itu bisa berada di atas langit? Dan juga batu mutiara itu dipenuhi oleh energi api yang sangat panas. Apakah batu mutiara itu berhubungan dengan dunia api ini? Jika batu mutiara itu merupakan sumber energi panas di wilayah ini, mana yang merupakan esensi api termurni di antara batu mutiara itu dan energi api dari dalam tubuh iblis monster? Tuan. Pria berkumis tipis itu pun menatap Demon dan memberitahu hal ini kepadanya. Esensi api yang kita dapatkan saat ini tidaklah salah. Namun juga terdapat kemungkinan kalau wilayah ini terdapat lebih dari satu esensi api. Demon mengerutkan keningnya, seluruh sumber energi api yang ia kumpulkan dari tubuh para iblis monster itu juga mulai bergabung dan membentuk sebuah benda yang mirip seperti batu mutiara. Sebagai seorang manusia yang jenius, Demon memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dia bisa merasakan kalau energi api yang ada di dalam batu mutiara milik Erik itu sangatlah kuat. Pergilah untuk menangkap orang itu dan rebutlah batu mutiara itu untukku. Aku masih harus tinggal di tempat ini untuk memantau kondisi yang ada, kata Demon. Para iblis monster yang muncul saat ini sudah memiliki tingkat kultivasi yang mencapai tahap ke-6 dalam fase distraksi. Oleh karena itu, Demon harus ikut serta untuk melawan para iblis monster yang kuat itu. Baik Tuan, kata pria berkumis tipis itu sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun tingkat kultivasi yang ia kuasai lebih tinggi dibandingkan Demon, namun dia tetap saja tidak berani membantah perintah dari Demon. Semua orang tahu kalau Demon kemungkinan besar akan menjadi pemimpin keluarga Song yang selanjutnya dan dia juga tahu kalau suatu saat nanti, tingkat kultivasi Demon pastilah akan melampaui dirinya. Shit! Pria berkumis tipis itu pun terbang ke atas langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kultivator yang telah mencapai tahap ke-9 fase distraksi itu sudah terbang ke atas.
Erik sedikit terkejut setelah mengetahui hal ini. Dirinya masih merupakan kultivator yang mencapai tahap ketiga dalam fase distraksi. Meskipun ia menguasai sedikit teknik, namun ia tetap saja bukan merupakan lawan yang cocok bagi kultivator yang telah mencapai tahap puncak itu. Erik kembali menggunakan teknik penyembunyian untuk menjauhi pria tersebut. Pria berkumis tipis itu menatap sekelilingnya sambil mengeluarkan kerohanian dari dalam tubuhnya. Di mana dia? Bocah itu sepertinya telah hilang dari tempat ini, kata pria itu dengan wajah yang murung setelah tidak menemukan keberadaan Erik. Namun aku tetap saja bisa menemukan dirinya jika batu mutiara itu masih bersamanya. Pria berkumis tipis itu pun tersenyum sambil mengeluarkan sebuah benda yang terlihat seperti piring. Dia lalu menyalurkan energi api ke dalam piring tersebut. Dia pun mulai mengucapkan mantra dan tidak lama kemudian, piring tersebut mulai bergetar dan terbang dari genggamannya. Piring ini akan melacak segala hal yang berhubungan dengan energi api di atas langit ini. Aku ingin melihat kemana kamu akan bersembunyi lagi, kata pria itu sambil terbang mengikuti arah piring itu pergi. Bocah itu bahkan mampu melacak keberadaan batu mutiara. Erik terlihat begitu terkejut setelah menyadari hal ini. Batu mutiara yang ada dalam genggamannya itu terus mengeluarkan cahaya dan terlihat seperti sedang memberi respon. Batu mutiara ini tidak bisa disimpan di dalam ruang penyimpanannya dan juga keberadaannya akan segera diketahui oleh pria itu jika ia terus menggenggamnya pada tangan. Erik lalu mengerutkan keningnya dan memutuskan untuk tidak lagi menutupi batu mutiara ini. Dia lalu mengeluarkan energinya untuk mendarat dengan kecepatan tinggi. Serahkan batu mutiara itu, kalau tidak aku akan membunuhmu, kata pria berkumis tipis itu setelah menyadari keberadaan Erik. Erik tidak menghiraukannya dan terus terbang ke arah tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan api suci untuk melawan dua kultivator yang dikirimkan oleh Demon untuk menghalanginya. Api suci itu berhasil membuat kedua kultivator itu berjalan mundur. Saat ini, Erik pun masuk ke dalam kerumunan iblis monster yang ada di atas tanah. Namun seketika muncul sebuah hal yang mengejutkan. Hal yang berhasil mengejutkan keluarga Song adalah para iblis monster yang telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi itu terlihat tidak tertarik pada Erik. Dugaanku benar. Erik merasa sedikit lebih tenang saat ini. Para iblis monster ini memiliki energi api dan batu mutiara yang ada pada tangan Erik merupakan sumber energi yang harus mereka hirup setiap harinya. Bagaimana mungkin mereka bisa membenci batu mutiara ini? Jikalau para iblis monster itu membunuh Erik, maka batu mutiara ini juga akan hilang dan mereka tentunya tidak mampu mendapatkan energi api lagi. Bersembunyi di kerumunan iblis monster. Apakah kamu mengira kamu bisa melarikan diri? Pria berkumis tipis itu tersenyum sambil terbang mengejar ke arah Erik. Para iblis monster yang hendak menghalangi pria berkumis tipis itu pun mati karena mendapat serangan dari pria itu. Erik lalu menolehkan kepalanya dan sadar kalau pria berkumis tipis itu semakin dekat dengannya. Oleh karena itu, ia pun berlari ke area yang paling padat akan iblis monsternya. Aku sudah menyarankan kamu untuk menyerahkan benda itu padaku, namun kamu tidak ingin menyerahkannya. Oleh karena itu, aku terpaksa membunuhmu. Pria berkumis tipis itu pun menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan sejumlah darah segar. Cairan darah itu pun membentuk sebuah pedang panjang dan terbang mengarah ke tubuh Erik. Erik memiringkan tubuhnya dan berhasil menghindari serangan tersebut. Namun pada detik selanjutnya, pedang tersebut berbalik arah dan berubah menjadi bayangan tubuh pria berkumis tipis itu. Pria itu lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan kepala Erik dengan tenaga yang sangat kuat. Ekspresi wajah Erik terlihat begitu tenang dan ia segera menggunakan teknik transisi alam semesta untuk berpindah masuk ke dalam kerumunan iblis monster tersebut. Kondisi yang baru saja ia alami sangatlah berbahaya. Meskipun Erik berhasil berpindah dalam waktu yang cepat, namun ia tetap saja merasa kesakitan pada bagian kepalanya.
Kulit kepalanya bahkan mulai berdarah dan telinganya juga mulai berdengung. Pukulan pria berkumis tipis itu tidaklah mengenainya, namun Erik tidak mampu menahan energi yang berasal dari pukulan tersebut. Jika dirinya lebih lambat 1 detik saja, mungkin ia akan kehilangan kepala. Ini adalah titik yang menyeramkan dari kultivator fase distraksi yang telah mencapai tahap ke-9. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menandinginya, kata Erik sambil terus melarikan diri ke dalam kerumunan iblis monster. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.